kita lanjutkan dialog kita, pemirsa, dan saat ini sudah bergabung bersama kami Pak Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Malam juga, terima kasih. Baik, saya ke Mas Haidar terlebih dahulu. Ini tadi kalau kita lihat kan dari perjalanannya Santoso, mereka itu dari tahun 2011 sampai 2015, yang diserang itu adalah polisi atau markasnya. Apa yang menyebabkan ini? Iya, karena bagi mereka polisi itu adalah togut, ya, kafir harbi dalam konsep fikih jihad mereka. Jadi kalau membunuh yang lain itu nilai skornya itu ataupun nilai ibadahnya itu, nilai pahalanya kecil. Jadi kalau menyerang polisi itu nilai ininya skornya tinggi, ya, sama seperti kejar-kejaran dalam game Pokemon mungkin, ya. Saya juga nggak mengerti banget gitu, tapi saya melihat bahwa mereka menargetkan memang polisi, yang kedua tentara, dan kemudian yang ketiga adalah masyarakat biasa. Nah, di sini jatuhnya kelompok Santoso itu pada ketika mereka menargetkan masyarakat biasa, karena di daerah Poso ini kan daerah yang multikultur, jadi ada orang dari berbagai daerah yang transmigrasi dari berbagai agama. Nah, orang-orang tersebut itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak sama agamanya dengan Santoso, dan itu banyak yang dibunuh. Dan ini yang membuat kelompok ini menjadi sangat menjadi sangat mengerikan, sangat brutal, dan itu kelompok ini menjadi sangat pragmatik dan kemudian hilang sifat ekspresifnya. Jadi membuat masyarakat itu tidak suka lagi, walaupun yang Muslim pun pada akhirnya yang tadinya senang dengan kelompok ini, karena kedatangan mereka dulu ke tahun 2001 itu untuk menyerang kelompok-kelompok yang tidak suka pada pesantren Wali Songo. Nah, setelah mereka membantu pesantren Wali Songo itu, masyarakat kemudian membantu kelompok Santoso ini. Tapi ketika kelompok Santoso ini bersikap sangat brutal dan tidak lagi ekspresif dan tidak lagi punya rasa kasih sayang kepada sesama manusia, ini yang mengakibatkan kemudian kelompok ini kehilangan pendukung. Jadi banyak sekali masyarakat yang tadinya itu mau memberikan makanan, logistik dan sebagainya, pada akhirnya tidak mau lagi. Karena ini orang brutal, orang yang tidak mengenal kemanusiaan. Jadi ini semacam binatang buas atau apa begitu. Jadi ini yang dianggap berbahaya, nggak mau didukung lagi oleh masyarakat jadinya. Oke, baik. Saya ke Pak Nasir terlebih dahulu. Pak Nasir, ini kalau kita lihat dengan tertangkapnya ataupun tewasnya Santoso, bagaimana pengaruhnya terhadap pembahasan RUU terorisme di DPR? Iya, kalau di DPR itu masih menggelar rapat dengar pendapat umum. Ya, artinya kita masih mengundang para pakar, ya, dan kemudian juga akan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah, ya, ke NTB, ke Kalimantan, Sulawesi Tengah maksud saya, dan juga ke Jawa Tengah, ya. Jadi ke Jawa Tengah kita ke Solo, ke Sulawesi Tengah kita ke Poso, dan juga ke Nusa Tenggara Barat kita juga ke Sumbawa, ya, ke Bima, dan tempat-tempat yang dinilai selama ini mengajarkan paham radikalisme, ya. Ya, sebenarnya kalau dikatakan atau ditanyakan pengaruhnya, ya tentu pengaruhnya ya nanti kita akan mendengar bagaimana sebenarnya pola penanganan terorisme ke depan. Apakah kemudian undang-undang ini nanti ketika selesai ya bisa menjawab pertanyaan apakah Indonesia mampu mengatasi dan kemudian memotong jaring atau sel-sel terorisme di Indonesia. Oke. Nah, tadi ada sempat menyebutkan pola penanganan terorisme di Indonesia. Nah, apakah nantinya ini akan lebih difokuskan pada pencegahan atau penanganan? Menurut saya kan selama ini ada 3 pola yang dilakukan, ya, pencegahan, kemudian deradikalisasi dan penindakan, ya. Cuman memang di dalam undang-undang ini nanti kita akan menyeimbangkan antara pendekatan hak asasi manusia dan pendekatan keamanan, ya. Jadi pendekatan yang kita lakukan itu pendekatan yang kemudian menghargai prinsip-prinsip hukum juga, karena itu sebabnya kemudian undang-undang ini masih kita sebut dengan undang-undang penanggulangan tindak pidana terorisme, ya, bahwa itu adalah kejahatan, dan itu adalah kejahatan yang kemudian penerapannya harus penerapan dengan hukuman gitu loh, ya. Sebenarnya dalam berbagai diskusi kita menginginkan bahwa terorisme itu ditangkap hidup-hidup sebenarnya, ya, sehingga kemudian bisa menjawab
ya pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tapi ya tentu saja aparat punya alasan kenapa mereka harus menembak apa namanya para terorisme itu, ya mungkin karena kalau nggak mereka menembak mereka akan ditembak gitu kan. Tapi memang ke depan memang kita harus lebih profesional dalam menangani terorisme di Indonesia. Oke, kalau menurut Anda sendiri sebenarnya lebih penting mana? Lebih ke unsur pencegahannya tadi atau penindakan? Kalau pencegahan itu kan terkait dengan bagaimana pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat atau negara hadir di tengah-tengah rakyatnya. Itu kan pencegahan. Jadi pencegahan itu tidak bisa dengan retorika, tidak bisa dengan seminar, diskusi, simposium dan sebagainya. Bisa gitu loh. Ya, pencegahan itu harus hadir, harus nyata di tengah-tengah masyarakat. Karena kan kalau kita baca atau katakanlah dari berbagai macam simposium, seminar, diskusi itu kan jelas akar persoalan daripada terorisme ini. Ada persoalan ekonomi di situ, ada persoalan sosial, ya kan? Dan kemudian ada orang yang putus asa, ya, orang yang hopeless, yang nggak punya harapan lagi, kemudian dipengaruhi dan kemudian dia ikut dan lain sebagainya. Nah, memang ini tentu nggak mudah, ya, nggak mudah untuk melakukan. Jadi pencegahan itu menurut kami di DPR itu tidak cukup, ya, dengan hal-hal seperti tadi itu. Harus hadir, pemerintah itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Jadi kalau mereka tidak mendapat solusi, ya akhirnya mereka mencari solusi lain. Apalagi kalau kemudian ada pihak yang menawarkan solusi, menawarkan iming-iming, uang dan lain sebagainya, lalu kemudian diembeli dengan pemahaman keagamaan yang sempit, ya udah jadilah itu. Ya, tadi kalau misalnya pemerintah harus hadir karena ada permasalahan di situ. Nah, kalau melihat kita belajar di pengalaman kelompok Santoso ini, apa sih sebenarnya permasalahan utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk pencegahan? Iya, memang pembangunan di kawasan Indonesia Timur itu, ya. Jadi sebenarnya nggak ada relevansinya mereka kemudian mengatasnamakan ini dan itu, tapi mereka kemudian memanfaatkan. Ya, memanfaatkan fenomena yang ada. Jadi kondisi sosial yang ada itu mereka manfaatkan. Jadi kita beberapa kali memang dan selama ini saya pikir pemerintah juga sudah mulai membangun Indonesia Timur, ya. Jadi dengan pembangunan Indonesia Timur diharapkan pemerintah bisa memberikan karya nyata kepada masyarakat di Indonesia Timur bahwa apa yang dipropagandakan oleh kelompok-kelompok terorisme itu tidak akan mempan gitu loh, tidak akan bisa mempengaruhi masyarakat. Jadi saya pikir memang harus diiringi dengan pembangunan, ya, pembangunan yang kemudian bisa mensejahterakan masyarakat di Indonesia Timur tersebut. Jadi saya pikir kelompok Santoso berusaha untuk memanfaatkan dan tanda kutip kelemahan-kelemahan pemerintah, ya, dan kemudian mempengaruhi masyarakat untuk melawan dan bergabung, ya. Tapi sasarannya tentu polisi tadi yang kita herankan. Saya sendiri juga heran kenapa polisi sasarannya. Iya, ya. Tadi udah dijawab karena ternyata skornya lebih tinggi kalau mungkin ya. Karena mungkin karena Densus itu polisi, ya, makanya mereka benci, ya, kemudian ingin memburu. Jadi mereka melihat bahwa yang namanya polisi itu Densus semuanya, ya, Densus anti teror itu mereka lihat ya harus dibunuh, gitu. Atau mungkin mereka ingin mengambil senjatanya, ya, Mas Al-Haidar? Ya, ada kemungkinan juga ya. Tapi ya beberapa kali juga mereka menyerang tentara juga. Nah, saya kira memang itu kan mereka menjadi teroris karena memang ada pandangan-pandangan ideologis kan. Nah, dalam pandangan ideologis mereka yang diperkuat oleh fikih-fikih jihad, ya, fikih-fikih syariah dan sebagainya, dalam anggapan fikih itu musuh yang paling utama adalah togut. Nah, togut itu kan bahasa agama, harus diterjemahkan dalam bentuk yang realnya yang mana. Nah, yang realnya yang mereka anggap togut itu adalah polisi, baru kemudian tentara. Kalau dulu di zaman Orde Baru, yang real togut itu adalah tentara. Sekarang sudah bergeser. Karena apa? Memang porsi polisi dalam menangani banyak hal, ya. Termasuk juga dari lalu lintas sampai ke narkoba, sampai ke pencurian dan sebagainya, sampai ke korupsi itu ditangani oleh polisi. Oke, kalau kita tadi sempat mendengarkan dari Pak Nasir mengatakan pembangunan menjadi salah satu hal yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok seperti ini. Apakah memang banyak di Indonesia Timur daripada di Indonesia Barat? Ya, mereka sangat beralasan untuk hadir di Indonesia Timur karena pada waktu itu, ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Nasir bahwa pembangunan di sana memang terutama ke pembangunan keamanan, ya. Keamanan itu sama sekali seperti tidak hadirnya negara, tidak ada aparat sama sekali. Ketika terjadi kerusuhan tahun 1999 di Ambon, di Maluku, di Ternate,
itu kan mereka berasal dari sana. Jadi banyak sekali kelompok-kelompok jihad akhirnya berangkat ke sana. Dari Solo berangkat ke sana. Dari NTB berangkat ke sana. Akhirnya sampai di sana mereka ikut terlibat di dalam konflik antar agama itu. Dan setelah itu mereka juga melanjutkan ke Poso karena di sana mereka dengar ada sebuah pesantren Wali Songo yang kemudian diserang juga oleh non-Muslim. Nah itulah yang kemudian mengakibatkan mereka hadir di sana di Poso. Jadi tahun 2000 kalau saya tidak salah. Nah ini menunjukkan bahwa pembangunan, terutama juga pembangunan keamanan itu harus sangat prioritas. Ya, karena memang pembangunan itu sering jadikan alasan untuk pemberontak. Ya, di Aceh misalnya, di Papua misalnya, ya, di Maluku misalnya. Ya, cuman memang ada beberapa kelompok yang memanfaatkan, ya, artinya kelompok-kelompok teroris memanfaatkan juga isu ini, ya, karena isu ini paling mudah dikenali oleh masyarakat dan dirasakan sendiri oleh masyarakat. Jadi wajar kalau kemudian mereka mencoba untuk mencari basis dukungan dengan membawa isu-isu ini kepada mereka. Oke, nah sekarang kondisinya salah satu kaki tangan ataupun tangan kanan dari Santoso, Basri, ternyata tidak merupakan salah satu korban tewas yang hari ini terungkap. Apakah itu pertanda bahwa kelompok ini masih harus diwaspadai? Ya, ini harus diwaspadai karena bisa saja kelompok MIT ini dilanjutkan ya, sepeninggal dari Santoso itu dilanjutkan oleh Basri. Tapi setahu saya Basri juga tidak cukup legitimate ya untuk melanjutkan kelompok ini karena Santoso tidak meninggalkan satu wasiat apapun ya untuk dilanjutkan. Walaupun ada doktrin-doktrin tertentu ya dari kelompok ini yang kita kenal cukup tajam ya, seperti misalnya doktrin dari Kartosuryo, apabila seorang prajurit kecil itu tinggal satu orang dan gigi-giginya sudah hilang, ya, walaupun tinggal satu, itu giginya harus dipakai untuk menggigit. Itu artinya harus melawan. Artinya siapapun yang tinggal di situ, walaupun prajurit kecil sekalipun, itu harus melanjutkan perjuangan menjadi pemimpin. Jadi, tapi setahu saya mereka tidak begitu lagi mengadopsi fikih ini ataupun ideologi ini, karena ideologi ini dianggap ideologi yang lokal, bukan dari Timur Tengah. Mereka kan hanya percaya pada fatwa-fatwa syekh-syekh yang ada di Timur Tengah. Gitu. Oke, baik, kita harus jeda dulu, tapi nanti di segmen berikutnya kita akan bahas seperti apa kira-kira nanti mungkin teroris, kelompok-kelompok teroris yang ada di Indonesia sisanya akan bergerak karena mungkin ada pengaruh dari ISIS juga, dan apakah ini sudah bisa dikhawatirkan juga untuk mengganggu keamanan di Indonesia. Kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.